Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Naif Francisca dari Politeknik Bakti Kartini dengan NIM 4840 1241 1052. Di sini saya akan menjelaskan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat yang rasional. Definisi obat rasional. Apa sih itu obat rasional? Obat rasional menurut WHO adalah pemberian obat pada pasien sehingga pasien tersebut menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup dan dengan biaya yang terjangkau baik untuk individu atau masyarakat. Untuk landasan hukumnya, menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 itu tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yang isinya itu mewajibkan setiap rumah sakit menyelenggarakan tata kelola farmasi yang baik, termasuk pengendalian penggunaan obat rasional atau bisa disebut POR. Apa aja sih indikator utama penggunaan obat rasional? Yang pertama itu ada tepat diagnosis. Tepat diagnosis itu yang artinya obat diberikan berdasarkan diagnosa penyakit yang akurat. Contohnya seperti pasien mengidap penyakit batuk pilek, kita memberikan obat yang tentunya pasti batuk pilek doang. Yang kedua itu tepat indikasi. Tepat indikasi yang artinya manfaat obat yang diberikan secara klinis telah terbukti dan sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketiga itu tepat pemilihan obat. Kita itu bisa memilih jenis obat yang paling efektif dengan resiko efek samping yang paling minimal. Yang paling kecil efek sampingnya kita bisa memberikan kepada pasien. Yang keempat itu tepat dosis. Jumlah, frekuensi, dan lama pemberian obat sesuai dengan umur, berat badan, serta kondisi spesifikasi pasien. Yang kelima itu tepat cara pemberian obat. Kita bisa memberikan obat itu mau diminum sebelum makan, sesudah makan, atau melalui injeksi, oral, suspensi. Kita bisa menjelaskan atau memberikan rute yang terbaik untuk pasien. Yang keenam itu ada tepat informasi. Kita bisa menjelaskan pada pasien mulai dari efek samping, pantangan, atau cara minumnya. Kita bisa menjelaskan secara spesifikasi secara detail kepada pasien. Contohnya obat tersebut diminumnya sesudah makan atau sebelum makan, efek samping dari obat tersebut apa, pantangannya apa, boleh obat tersebut itu diminum berbarengan dengan obat lain atau enggak. Kita bisa menjelaskan pada pasien sedetail-detailnya. Yang ketujuh itu tepat biaya. Tepat biaya itu yang artinya memberikan pengobatan yang paling optimal dengan yang baik atau enggak lebih efektif di segi biaya. Penggunaan obat yang tidak rasional itu seperti pemberian obat antibiotik. Kita itu sebagai tenaga kefarmasian itu pasti banyak dong obat-obat yang berdampak pada meningkatkan resiko yang tidak baik bagi pasien. Contoh seperti antibiotik kalau diminum tidak sampai habis, itu bakalan menimbulkan resistensi pada pasien, resistensi antibiotik. Nah, di sini sesuai medikasi antibiotik yang salah itu, contohnya itu antibiotik yang pertama meningkatkan resiko resistensi antibiotik, yang kedua terjadinya efek samping yang tidak diinginkan dan interaksi antara obat, yang ketiga itu pemborosan biaya atau menurunnya mutu pelayanan kesehatan. Apa sih penyebab ketidakpatuhan pasien dalam meminum obat? Yang pertama itu faktor pasien dan pengetahuan. Di sini tuh contohnya pasien tuh merasa sudah sehat dan sudah tidak perlu meminum obat lagi. Jadi pasien tuh mengira kalau tidak minum obat karena posisi badan sudah sehat, jadinya dia tidak minum obat lagi. Yang kedua itu efek samping dan beban obat, di mana pasien itu menimbulkan reaksi alergi terhadap atau enggak resistensi dari obat tersebut yang dia minum. Akhirnya pasien tersebut itu berhenti untuk meminum obat. Padahal itu sebenarnya obat itu harus diminum terus. Jadi yang ketiga itu dukungan sosial dan psikologis. Di mana pasien yang ketiga itu kurangnya semangat, kurangnya
daya bantu dari keluarga. Jadi dia itu merasa kalau dia itu bisa sendiri. Dia itu nggak perlu minum obat karena nggak ada yang peduli juga sama dia. Yang keempat itu interaksi dengan tenaga medis, yang dimana komunikasi tenaga medis dengan pasien itu tidak tepat atau enggak bisa disebabkan kurang tepatnya atau tidak dipahami pasien untuk memberikan obat yaitu apa. Dari tenaga kefarmasian ke dokter, pasien itu tidak mengerti. Yang kelima itu ada faktor ekonomi atau akses, yang dimana harga obat itu makin lama makin tinggi. Jadi menurut pasien adalah nggak usah karena harga obat juga mahal. Kepatuhan di sini ada 3. Yang pertama, kepatuhan obat yang harus jenis-jenis penyakit yang harus sering untuk minum obat, yang harus patuh atau enggak harus mengikuti anjuran atau syarat dari peminum obat itu. Yang pertama itu kepatuhan obat pada sistem saraf pusat. Obat pada sistem saraf pusat atau PSS itu harus selalu dalam pengawasan resep dokter, karena dari obat tersebut itu mempunyai efek samping yang menimbulkan interaksi dengan obat lain atau enggak sistem tubuh yang lebih berkurang karena minum obat tersebut. Yang kedua itu kepatuhan obat pada sistem hormonal. Penggunaan obat hormonal itu juga harus mempunyai akurasi tinggi atau enggak membutuhkan penjagaan yang ketat dari tenaga kesehatan. Dia memahami entah itu dokter, perawat atau enggak kefarmasian yang secara tidak langsung dia mengerti efek samping atau enggak penggunaan cara pemberian obat tersebut. Di sini tuh untuk obat hormonal itu membutuhkan akurasi tinggi karena sistem biologis tubuh merespon fluktuasi hormon dalam konsentrasi yang sangat kecil. Contohnya itu obat kortikosteroid. Yang ketiga itu obat pada sistem kardiovaskular. Kardiovaskular itu penyakit pada jantung, terutama orang yang mengidap penyakit hipertensi. Karena hipertensi itu sering dijuluki sebagai silent killer, tidak bergejala tapi mempunyai riwayat tapi mempunyai suatu hal yang lebih harus diperhatikan karena dia bisa merusak pembuluh darah, organ vital, bahkan bisa menghentikan jantung kalau orang tersebut mempunyai riwayat darah tinggi. Hambatan terbesar penggunaan obat yang rasional pada penyakit tertentu. Kesimpulan dari ini adalah masyarakat yang benar-benar menggunakan obat rasional itu berkisaran 45% hingga 68%. Yang baik tidak berbanding lurus dengan perilaku yang rasional. Jadi ketika masyarakat mempraktikkan pengobatan sendiri, angka penggunaan obat rasional seringkali lebih kecil daripada tingkat penggunaan pengetahuan teoritis mereka. Oke, sekian dari presentasi Naomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.